Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi ini kami akan mempresentasikan lokasi yang potensial untuk dijadikan pariwisata yang menarik menurut kami. Seperti yang kita ketahui, pada saat COVID ini banyak tempat wisata yang tutup, dan pada saat kasus COVID ini mulai menurun, kami memperkirakan banyak orang akan melakukan liburan ke tempat pariwisata. Sebelum kita akan menjelaskan tempat pariwisata yang akan kita tampilkan, berikut adalah anggota tim yang terdapat dalam film ini. Saya sendiri yaitu Fatul Rossi dan teman saya yang bernama Univase Fredo Ronald Antolino. Dan saya Ferdi Firmansyah. Dan saya Rayhandi Febrian. Nah, tempat pariwisata yang akan kami tampilkan dan kami jelaskan yaitu Pantai Kahuripan. Pantai Kahuripan. Pantai Kahuripan merupakan sebuah pantai yang terletak di Desa Gedungan, Kecamatan Gili-Genting, Madura. Untuk mencapai lokasi tersebut, memang butuh waktu yang lumayan lama dan membutuhkan kesabaran. Karena harus menyeberang dengan perahu motor kecil dari Pelabuhan Bagat Batu atau Pelabuhan Tanjung Seronggi yang memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit dari pelabuhan tersebut untuk menuju Pelabuhan Buisang atau Air Anyar Gili-Genting. Panorama Pantai Kahuripan memang unik dan menakjubkan. Terdapat dataran tebing yang agak tinggi dari lautan dan bentangan pasir pantai yang bersih dan indah. Selain itu, di garis pantai terdiri dari batu-batu karang. Tentu, hembusan angin yang demikian kuat menerpa pepohonan sekitar pantai, memberikan nuansa tersendiri. Fungsi awal dari Pantai Kahuripan sendiri ditujukan untuk pariwisata, namun tidak populer dan tidak tercantum dalam brosur, serta tidak termasuk dalam rekomendasi destinasi wisata. Biasanya, di sini hanya dikunjungi oleh warga lokal yang ingin menikmati suasana pantai. Masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu adalah akses. Transportasi menuju pulau yang kurang memadai. Yang kedua adalah infrastruktur. Jalur menuju lokasi kurang memadai karena masih memakai jalur tanah. Yang ketiga yaitu fasilitas. Tidak ada fasilitas yang memadai di sana, seperti toilet, tempat sampah, tempat bersantai, hiburan, restoran, toko makanan dan minuman. Yang keempat yaitu pengelola dan pelayanan. Pengelolaan dan pelayanan di pantai ini masih kurang, sehingga pantai terlihat tidak terkelola dengan baik. Yang kelima yaitu masa pandemi. Di masa pandemi, pantai ini makin tidak tersentuh dan tidak terawat, sehingga tidak ada pengunjung yang datang. Berikut ini adalah gambar lokasi yang menurut kami bisa menjadi tempat pariwisata yang sangat menarik. Ini merupakan denah lokasi dari Pantai Kahuripan yang berada di Pulau Gili-Genting. Berikut merupakan potensi yang bisa dikembangkan dalam Pantai Kahuripan menurut tim kami sendiri. Yang pertama ada pariwisata, yang kedua ada hiburan, yang ketiga ada pengelolaan dan pelayanan, dan yang keempat ada spot foto. Jadi berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pariwisata ini. Pertama, ekonomi. Tujuan yang ingin kami capai di sektor ekonomi adalah ingin membantu dan menumbuhkan sektor ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan dan wadah untuk usaha dagang. Yang kedua, ada lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai di sektor lingkungan adalah membuat lingkungan di sekitar pantai lebih terkelola dan terawat dengan baik. Dan yang ketiga ada sosial dan budaya. Tujuan yang ingin dicapai di sektor sosial dan budaya adalah
Semakin banyaknya orang yang mengunjunginya, semakin banyak orang yang mengetahuinya, dan mengenal lingkungan sosial dan budaya di daerah tersebut. Berikut merupakan rencana kasar dari perubahan lokasi pariwisata ini. Pertama, spot foto. Jadi kami menambahkan tempat untuk dijadikannya sebagai tempat bersuah foto. Yang kedua ada infrastruktur. Jadi kami ingin memperbaiki jalur untuk mempermudah akses menuju ke lokasi. Yang ketiga, akses. Jadi kami memperbaiki akses ke pulau dengan alat transportasi yang layak atau memadai. Yang keempat, pengelolaan dan pelayanan. Jadi, kami ingin merekrut pegawai untuk mengelola dan merawat fasilitas serta memberikan pelayanan yang baik pada pengunjung. Jadi yang kelima, kami membuat fasilitas umum. Membangun fasilitas umum seperti toilet, tempat sampah, tempat cuci tangan, tempat ibadah, restoran, atau rumah makan, dan juga penginapan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah hiburan. Jadi kami ingin membangun fasilitas hiburan seperti area bersantai di pinggir pantai dengan payung dan juga gazebo. Jadi berikut merupakan referensi gambar atau gambaran kasar apa yang ingin kami buat di tempat pariwisata ini. Kami membagi menjadi 2 layanan, yaitu umum dan resort. Untuk umum, kami memberikan fasilitas yang pertama tempat makan. Kami akan membangun warung agak jauh dari pinggiran pantai, tetapi bagian yang permukaannya lapisan tanah dan dikelilingi oleh tumbuhan dan pepohonan, agar kami dapat membangunnya dengan aman. Yang kedua, toilet. Rencana kami akan menempatkan fasilitas umum toilet ini di berbagai tempat tersebar di seluruh area, kecuali di garis pantai. Namun, dengan jarak sekitar 100 sampai 400 meter antar toilet. Yang ketiga, tempat sampah. Untuk tempat sampah, kami akan menempatkannya di dekat toilet maupun berdiri sendiri dengan jarak antar tempat sampah sekitar 100 meter. Tempat sampah ini juga akan kita kreasikan sehingga tetap estetik ketika pengunjung melakukan suah foto dan tidak mengganggu dengan warna mencolok tempat sampah pada umumnya. Selanjutnya, lahan parkir. Untuk lahan parkir, kami meletakkannya setelah jalan masuk atau gapura selamat datang yang tidak jauh dengan garis pantai. Selanjutnya, gazebo. Gazebo akan kami bangun tepatnya di pinggir pantai. Lalu tempat ibadah. Tempat ibadah, kami akan menyediakannya musola dengan posisi sedikit lebih jauh dari garis pantai dan hampir dekat dengan loket untuk tiket masuk. Yang terakhir, penginapan. Penginapan ini merupakan penginapan yang ditunjukkan untuk wisatawan biasa seperti orang pada umumnya. Namun, bisa jadi wisatawan dari luar negeri yang seperti backpacker yang hanya memiliki budget pas-pasan. Selanjutnya yaitu resort. Kami akan membangun sebuah resort yang bernama Kungdanu Resort. Kenapa dinamakan Kungdanu Resort? Karena Kungdanu merupakan nama raja ketiga Sumenep yang mempunyai keraton di Pulau Ginting. Nah, rencananya resort ini akan kami bangun di sekitar dekat dengan garis pantai. Resort yang kami bangun ini kami tujukan untuk wisatawan seperti wisatawan dari mancanegara maupun wisatawan domestik yang ingin menikmati view pilihan khusus dari pantai Kahuripan dengan segala fasilitas layaknya hotel bintang 5. Nah, fasilitas yang di dalam resort ini
Yang pertama yaitu ada restoran. Di dalam resort kami menyediakan sebuah restoran yang view-nya langsung menghadap ke laut. Selain itu, kami juga menyediakan sarapan gratis di restoran ini setiap hari bagi orang yang menginap di resort ini. Nah, selain itu, kami juga ingin menyediakan kafe untuk bersantai dan menikmati senja dengan view langsung laut. Nah, untuk resort ini kami menyediakan parkir sendiri, yaitu untuk parkir di kawasan resort ini, desain parkirnya akan kami bangun dengan parkir basement, sehingga memberikan pelayanan khusus bagi yang menginap di resort ini. Untuk parkir di kawasan resort ini tidak akan dikenai biaya tambahan dan sudah termasuk paket layanan dalam resort ini. Selain itu juga, selanjutnya kami akan membangun kolam renang. Nah, kolam renang ini rencananya akan kami bangun dengan konsep infinity pool atau kolam renang dengan salah satu pinggirannya terlihat tidak terbatas oleh tembok. Nah, kolam renang ini akan kami bangun di bagian paling atas bangunan penginapan di area resort ini dengan view pantai dan laut langsung. Selanjutnya, selain itu, kami juga menyediakan paket pernikahan yang di dalamnya terdapat tempat pernikahan dan kamar yang menghadap langsung ke laut yang memberikan sensasi tersendiri bagi orang yang ingin mengadakan pernikahan di resort ini. Dari rencana-rencana yang kami tadi sampaikan di atas, dapat disimpulkan kami akan memanfaatkan lokasi yang sangat berpotensi ini dengan meningkatkan kualitas seperti menambah fasilitas hiburan serta fasilitas premium lainnya. Hal ini dapat menambah daya tarik lokasi ini, sehingga menjadi destinasi wisata yang direkomendasikan untuk daerah Madura. Selain itu, proyek ini juga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar. Oleh karena itu, kita berharap Bapak Ibu sekalian dapat menjadi investor dalam proyek ini, agar proyek ini dapat berjalan dan terlaksana sehingga menjadi kenyataan. Nah, begitulah kurang lebih tempat pariwisata yang akan kami bangun. Kami harap Bapak Ibu bisa melakukan investasi untuk membangun tempat pariwisata kita. Terima kasih. Selamat pagi.